Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aulia, saya dari Embrix. Mengenai tentang Mbak Dian sampaikan, saya adalah putri daerah dari Pangandaran, Jawa Barat. Untuk mendapatkan informasi digital dan lainnya, anak-anak sekolah di sana itu sangatlah susah ya. Saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat, itu ketika saya sekolah SMA dulu. Guru BK menanyakan kepada kita ketika kelas 3 SMA, jurusan mana yang kamu akan pilih nanti, itu akan membuat kita tuh bingung banget. Jurusan apa? Sedangkan pada saat itu stigmanya menjadi PNS, guru, jadi perawat, itu adalah karir yang sangat menunjang untuk masa depan. Bagaimana caranya untuk memperkenalkan jurusan teknologi yang baru ini kepada mereka, terutama di daerah? Apakah ada seperti yang Mbak Diah sampaikan, ada program tersebut yang sangat baik sekali? Bagaimana itu bisa menjangkau daerah-daerah kami? Apakah dari Telkomsel sendiri akan ada roadshow ke sekolah-sekolah SMA nantinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Aulia. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Untuk yang kedua silakan Bapak kemeja yang warna biru, silakan. Cik. Selamat siang teman-teman semua, Mbak Dian dan semuanya. Saya Antonius Roni Kurniawan dari Rumah Belajar Bersama. Saya sebenarnya banyak sekali sih ingin berdiskusi sama Mbak Dian. Kita sudah ketemu dulu Mbak Dian sebelum di AADC, jadi waktu masih putih abu-abu. Jadi saya sempat beberapa kali berbicara. Saya pengagum gerakannya Mbak Dian dan semua terkait dengan rencana-rencananya. Yang paling ingin saya tanyakan, oh ya, saya nanti mohon izin untuk kasih kolaborasi. Mudah-mudahan saya bisa membantu gerakannya Mbak Dian. Kami dari Rumah Belajar Bersama itu literasi digital, jadi mungkin juga bisa memberi masukan buat kegiatan pendidikan gratis buat yang dibutuhkan. Yang paling saya ingin tanyakan tentang peningkatan kualitas kemampuan perempuan, termasuk harkat martabatnya. Namun saat ini anak-anak kita banyak sekali parentingnya yang sangat rendah, gitu. Jadi bagaimana pendapat Mbak Dian yang menginginkan perempuan untuk berkarya di kantor, di profesional, tapi bagaimana menjadi seorang ibu dan juga mengajak suaminya untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Karena saya pikir pendidikan anak masa depan kita, nanti kita ada bonus demografi, itu sangat bergantung pada pertama keharmonisan keluarga ya, dari karakter masing-masing, kemudian keharmonisan keluarga itu sangat penting, dan itu edukasi yang menurut kami, saya dari psikologi, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk generasi muda saat ini. Bagaimana menjadi ibu yang berkualitas. Oke, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Antonius. Dan berikutnya yang tiga yang mana, Danto? Yang pakai masker hijab biru. Oh ya, baik. Silahkan Mbak, boleh angkat tangan Mbak? Ya, itu ya panitia. Oke. Selamat pagi Mbak Dian. Saya seorang ibu, tapi saya juga sempat bekerja sebelumnya. Saya juga bawa anak saya, ini dia mau masuk SMA besok. Jadi masih free gitu. Jadi gini loh Mbak Dian, aku mau nanya, aku hidup di keluarga yang punya stigma perempuan di rumah aja gitu. Maksudnya nggak perlu nanti suaminya yang harusnya ngempanin dia atau apa kayak gitu. Nah tapi saya melawan stigma tersebut gitu Mbak. Jadi saya tetap kuliah, terus saya juga bekerja gitu. Terus jadi cerita negatifnya saya akhirnya berdivorce gitu Mbak. Nah kemudian saya menikah lagi sekarang, maksudnya saya udah berapa lama nih saya sendiri mengurus anak saya, jadi single parents, terus kemudian saya menikah lagi dan sama juga. Jadi setelah saya menikah sama suami saya juga kayak melarang saya untuk bekerja lagi atau kayak gitu Mbak. Jadi gimana sih solusinya nih Mbak Dian buat anak-anak nih supaya jangan ada stigma-stigma seperti itu lagi gitu loh Mbak. Jadi biar perempuan-perempuan juga bisa lebih maju kayak gitu. Mohon ininya sih Mbak, soalnya saya juga punya anaknya perempuan juga. Kayak gitu, terima kasih.
Thank you. Terima kasih. Dengan Mbak siapa tuh namanya? Siapa? Sabrina. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Sabrina ya. Tiga dulu coba dijawab dulu ya. Pertanyaan yang pertama tadi Mbak yang dari Pangandaran ya? Dari Jawa Barat? Mbak Aulia, iya. Mbak Aulia. Itu dia kenapa tadi saya sharing tentang program yang kita buat, yaitu program Perempuan Inovasi. Karena program ini pertama gratis. Karena kita juga termasuk makanya kerjasama dengan yayasan kami. Karena yayasan kami itu kan fundraiser, kita yang nyariin duitnya Mbak. Jadi minta mungkin agak-agak ngetok-ngetok pintunya Telkomsel juga, ayo dong disupport gitu kan. Sebuah kode keras. Tapi juga dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bisa membiayai supaya si program ini bisa tetap gratis. Dan good newsnya lagi adalah program ini online Mbak. Jadi sangat aksesibel buat siapapun di mana saja, nggak usah datang ke Jakarta gitu. Jadi mentornya tuh ngajar online. Jadi setiap ada jadwalnya tiap minggu dan dia dikasih PR. Dan ini jadi jatuhnya pendidikannya kayak kursus. Jadi non formal, teman-teman yang masih sekolah bisa tetap sekolah dan bisa ikut programnya itu pulang sekolah gitu. Jadi ada jamnya gitu sore pulang sekolah. Tapi nanti keluar dari program ini juga langsung jadi project gitu. Jadi saya mau sharing sedikit ya dari teman-teman yang sudah menjadi lulusan program Perempuan Inovasi. Mereka ada yang mereka belajar coding dan mereka belajar mendevelop. Ada yang website, ada yang application. Satu aplikasi yang dibikin sama salah satu per grup ya. Jadi grup tuh berdua orang gitu, ada yang 3 orang. Dia bikin self-help untuk teman-teman yang punya kesehatan mental terganggu. Jadi kadang-kadang buat teman-teman yang punya kesehatan mental yang terganggu, mereka kan nggak punya akses untuk ketemu psikolog. Nah mereka tuh kayak bikin apps yang bisa memungkinkan mereka konsultasi dengan psikolog melalui aplikasi itu. Itu menarik banget gitu loh. Jadi dengan harganya yang sudah tercantum di situ, berapa jam janjian. Jadi untuk lebih aware mengenal tentang kesehatan mental masing-masing. Yang kedua, ada yang bikin mengadres problem kesehatan mental juga, tapi dia mendevelop sebuah game. Jadi gamenya tuh kayak Sims gitu loh. Jadi kayak berinteraksi di dalam sebuah kota, terus ketemu bersosialisasi di situ. Tapi si non karakter apa sih namanya tuh NPC. Iya itu dia. NPC non player karakter itu ya, tuh betul. sebutannya anak saya tuh yang gamer. Saya bukan gamer. NPC. NPC-nya tuh bisa memberikan interaksi-interaksi yang membuat dia tuh jauh lebih positif dan memiliki citra positif. Jadi menarik banget, dia customize game itu sehingga siapapun yang main akan memiliki citra diri yang jauh lebih baik daripada sebelum dia memainkannya. Keren. Itu kan dia peka banget berarti tentang adanya problem kesehatan mental yang sudah mulai banyak di Gen Z ini gitu loh. Yang ketiga, ada satu contoh banget, dia bikin sebuah aplikasi dan website di mana itu namanya Ruang Aman kalau nggak salah. Dia itu bikin buat teman-teman yang mengalami pelecehan seksual dimanapun dimana saja. Kalau mereka malu dan bingung mau ngadu kemana, tapi mereka kan kesehatan mentalnya terganggu dong. Ya, betul. Nah mereka bisa datang ke situ dan mereka diskusi, mereka belajar tentang apa sih sebenarnya yang namanya pelecehan seksual. Kenapa saya ngerasa geli banget, jijik banget, dan saya ngerasa sedih. Kok saya diginiin? Kayaknya mestinya saya nggak diginiin deh. Tapi saya juga nggak bisa ngejelasin kenapa? Karena pengetahuannya para perempuan itu juga masih sangat terbatas banget tentang apa sih definisinya pelecehan seksual. Nggak harus selalu berbentuk kegiatan seksual. Kadang-kadang hanya dengan verbal, dengan ngomongin aja, dengan kasih komen-komen yang sangat gender bias, itu juga sudah merupakan pelecehan seksual. Kenapa seorang guru bisa mungkin membedakan bagaimana cara dia berinteraksi sama ini sama yang itu bisa menjadi sebuah pelecehan seksual. Dan normal banget kalau dia merasa down dan punya citra diri yang jadi buruk gitu, hanya karena dia mentolerir perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang dianggap sama masyarakat yang belum teredukasi juga itu normal-normal aja. Padahal tidak normal. Sama sekali. Betul. Dan itu membuat masyarakat kita tidak bisa tumbuh ke dalam potensi yang seutuhnya. Karena ada sekian banyak presentasi dari populasi anak-anak muda ini yang merasa normal-normal aja saya ditekan dan saya dilecehkan dan saya dijatuhin, diberikan tekanan secara seksual ini. Itu tidak membuat dia jadi gak bisa tumbuh ke dalam full potensialnya. Karena dia akan lebih sibuk dealing with self image dengan kerendah dirian. Padahal dia kalau misalnya tidak memiliki semua isu itu, dia bisa konsen sama belajar, konsen dia mau bikin startup gitu loh. Imagine the challenges yang dihadapi oleh anak-anak ini. Jadi itu adalah beberapa sukses story dari Perempuan Inovasi ini, program Perempuan Inovasi yang sebenarnya sangat saya suggest juga buat mungkin teman-teman atau tetangga Mbak yang mungkin dari Pangandaran, boleh banget ini gratis, silahkan mendaftar, lebih banyak lebih baik. Terutama program yang kita support ini yang khusus buat perempuan. Sebenarnya tadinya dia ada program yang bukan cuma buat anak perempuan aja, tapi kita tahu betapa sedikitnya presentasi anak perempuan dalam anak-anak teknologi ini. Jadi makanya itu yang mau kita kejar. Makanya kita ngasihnya yang gratisnya ke perempuan dulu gitu.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Dian. Tepuk tangan untuk Mbak Dian. Dan berikutnya pertanyaan kedua Mbak Dian dari Pak Antonius soal Ya. parenting. Terima kasih pertanyaan. Wah, ini udah masuk ke dalam psikologi keluarga nih ya. Agak melenceng dari pembahasan kita hari ini. Tapi kalau misalnya Bapak merasa kenapa jadi kerukunan keluarga itu jadi penting sekali untuk pertumbuhannya anak gitu kan ya, kalau nggak salah. Apakah Bapak jadi berpikir korelasinya terhadap kesuksesan dan tingkat pertumbuhan perempuan dalam dunia teknologi itu memiliki korelasi yang sejajar dengan ketidakharmonisannya keluarga. Karena kalau memang itu adalah dasar logikanya, itu perlu diperiksa lagi logikanya. Karena itu tidak berhubungan sebab akibat. Saya sebelum datang ke sini saya belajar tentang representasi perempuan di dunia teknologi. Saya nonton TED Talks-nya Sheryl Sandberg. Saya nonton TED Talks-nya seorang yang namanya perempuan laki-laki feminis namanya. Dia yang nulis buku Angry White Man. Nah yang menarik adalah menurut Angry White Man, jadi dia berbicara tentang kacamata feminis dari kacamata laki-laki kulit putih lagi. Jadi privilege kali privilege kali privilege, privilege kubik bukan kuadrat. Udah dia orang Amerika, dia orang kulit putih dan dia dari middle class dan dia laki-laki lagi. Jadi dia privilege, dia punya sebuah jargon. Privilege itu akan tidak terlihat atau itu invisible buat mereka yang memilikinya. Jadi sebelum, misalnya kita orang middle class, buat kita nggak akan nyadar kalau kita punya privilege kalau kita nggak ngelihat konteks. Pada saat kita ngelihat konteks ada orang yang jauh lebih tidak beruntung seperti kita. Baru, oh ya ampun gue tuh punya privilege banget ya. Gue tinggal lahir di Jakarta, gue dapet mungkin standar pendidikan yang jauh lebih mapan dan jauh lebih banyak pilihan daripada mungkin teman-teman yang di Pangandaran gitu yang dapat akses ke STEM aja tuh terbatas. Sehingga yang menarik adalah yang mau saya share ke Bapak. Dia melihat bahwa untuk bisa memberdayakan lebih banyak perempuan masuk ke dunia lapangan kerja, itu perlu banget disupport sama pihak laki-laki. Kita tidak akan pernah bisa mengempower kaum perempuan seutuhnya kalau kita tidak meminta pemahaman dari kaum laki-lakinya bahwa hey, kaum perempuan ini perlu di-empower loh. Kenapa? Karena kalau perempuan lo kerja juga. Imagine keluarga lo jadi punya double income instead of one. Kesejahteraan keluarga lo secara ekonomi bisa jauh lebih meningkat daripada kalau hanya satu yang mencari nafkah. Dan menurut statistik, buat keluarga-keluarga yang punya double income karena baik ibu dan ayahnya bekerja, mereka punya distribusi pembagian tanggung jawab masalah rumah, nyuci baju, ngelap, ngepel, benerin lampu, nidurin anak, nyuapin anak, jagain anak. Kalau lagi pas istrinya harus keluar kota kerja, itu kan gantian dong, nggak bisa cuma suster apa gimana. Kita kalau di orang Amerika, orang bule mau nggak mau mereka nggak punya pembantu, mereka harus benar-benar bagi tugas. Dan ternyata yang menarik adalah menurut statistik bagi keluarga-keluarga di mana bapaknya itu jauh lebih berperan aktif di kehidupan rumah, mereka memiliki anak-anak yang jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia, jauh tidak pernah perlu terapi ke psikolog, berarti tidak punya problem kesehatan mental, jauh tidak mengalami ADHD dan autistik spektrum karena lebih banyak perhatian dari kedua belah orang tua, nggak cuma ibunya doang, dan jauh lebih nutrisinya lebih terjaga gitu loh. Terus yang menarik juga buat laki-laki, bapak-bapak yang lebih banyak membantuin istrinya ngerjain kerjaan rumah dan mengurus anak-anak, rata-rata mereka punya tenor perkawinan yang jauh lebih panjang. Mohon maaf saya akan menggunakan bahasa yang sangat sensitif ya. Mereka memiliki kehidupan seksual yang jauh lebih sehat daripada buat keluarga-keluarga yang hanya satu doang yang kerja, yaitu bapaknya doang. Ibunya kerja, sehingga bapaknya juga harus lebih banyak bantuin urusan rumah tangga. Pada saat balance tanggung jawab dan kewajibannya itu agak lebih balance, they can discuss with each other, they can see eye to eye. Nggak ada yang lebih dominan, nggak ada yang kesenjangan yang lebih diktatorship gitu loh. Dan pada saat itu terjadi, guess what? Kehidupan romantiknya juga jauh lebih maju ternyata. Lebih harmonis dan lagi. lebih harmonis. Mungkin menjawab pertanyaan Bapak tadi gitu loh, bahwa kalau misalnya kehidupan couple aja juga udah bisa jauh lebih harmonis dan lebih happy, sudah lebih partnership, bukan atasan bawahan, bukan pemilik otoritas dan subordinat. Itu juga akan jauh lebih langgeng gitu loh. Ibu-ibu juga lebih seneng kan gitu loh ngurusin anak sambil kerja dan sambil bantuin suami gitu. Jadi lebih bahagia juga istrinya. Dan pada saat istri bahagia,
biasanya suami-suami lebih dibahagiakan. Iya. Oke Happy deh. wife, happy life. Happy Gitu. wife, happy life. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Dian. Mbak Dian karena waktu Ada yang nyengir tuh kayaknya. Iya. Bapak-bapak udah mulai kayaknya saya kagak. Jadi ada sebutannya menarik banget. Jadi bapak itu bilang ada yang namanya chore seksi apa gimana. Jadi pada saat bapak mulai cuci piring, wah, Itu baru. bapaknya lebih sering dapat jatah ternyata. Nah, gitu ya. Jadi biar Pantes baik ya. Jadi memang harus lebih aktif bantuin di rumah ternyata. Iya. Kalau mau lebih balance gitu. Itulah tips dari Mbak Dian ya, dipraktekkan di rumah masing-masing supaya menjaga keharmonisan yang luar biasa. Oke, terakhir Mbak Dian tadi dari Mbak Sabrina tadi soal case-nya ternyata sama dari pernikahan pertama dan juga pernikahan yang kedua. Aduh, pertanyaannya masalah pribadi gini ya bingung ya. Aduh tipsnya apa ya? Mungkin lebih ke general Ini kali ya masalah Mbak teknologi Dian ya. loh Mbak. Mumpung ada waktunya ketemu. Mumpung ada waktunya. Mungkin udah DM terus nih mungkin ya. Mungkin secara singkat dan juga general secara aja singkat sih, ya, Mbak. oke, Biar secara korelasi dengan materi dari Mbak Dian aja. Secara singkat sih saya cuma bisa bilang gini Mbak, saya menjadi manusia yang mau terus belajar dan rajin bekerja seperti saat ini itu karena saya melihat ibu saya. Ibu saya itu single parent. Ibu saya pisah sama bapak saya waktu saya umur 9 tahun, saya kelas 4 SD. Karena perbedaan pendapat, tapi walaupun udah bercerai kebetulan mereka bapak masih nginep di rumah sih, bingung loh. Jadi kompleks pokoknya. Udah dapur banget. Gitu. Tapi intinya mereka tetap berteman dengan baik. Iya, iya. Dan ibu saya nggak pernah menikah lagi sih, tapi ibu saya jadi single parent yang harus bekerja keras untuk membiayai saya. Sampai saya lulus kuliah segala macam dia banting tulang. Dan buat saya sebagai anak yang selalu ngelihat ibunya bekerja, saya malu kalau saya nggak kerja keras. Karena saya dulu lihat ibu saya tuh pulang hampir tiap hari jam 11 malam jadi banker. Dan kerja di perusahaan minyak. Pokoknya saya bisa lihat tanpa dia harus jelasin bahwa hidup tuh gak gampang. Hidup tuh susah, hidup tuh perjuangan buat dia. Jadi saya gak akan sampai hati untuk menyia-nyiakannya gitu loh. Saya gak akan sampai hati saya bandel. Misalnya teman-teman ada yang nyobain obat-obat terlarang. Saya gak sampai hati nyobain, amit-amit. Saya cuma akan ngasih masalah ke mama saya. Dan saya akan ngerasa dosa banget gitu loh. Jadi parenting is also leading by example sih Mbak. Despite apapun keadaan Mbak sekarang ya, cuma apapun yang Mbak kerjain dalam hidup Mbak, apapun pilihan yang Mbak ambil, saya rasa anak tuh akan nonton, akan observe, dan akan belajar dari apapun keputusan yang kita ambil. Jadi kalau tips saya buat Mbak, kerjakanlah apa yang paling baik buat Mbak menurut Mbak sekarang gitu loh. Saya tidak melihat bahwa parenting atau menjadi ibu yang baik dan menjaga rumah tangga yang beres itu juga sebuah pekerjaan yang besar. Makanya kita selalu perlu support bahkan dari partner kita, dari suami kita. Itu bukan hanya pekerjaan Mbak doang, itu juga pekerjaan suami juga gitu. Saya alhamdulillah saya sama suami saya berhasil berdiplomasi selama 13 tahun sampai akhirnya sekarang suami saya itu juga aktif banget jadi bapak, aktif banget jagain anak-anak kalau saya harus syuting keluar kota. Dan saya bersyukur banget dan saya semakin cinta sama suami saya karena dia sangat suportif saya bekerja. Jujur Mbak, saya bersyukur saya dapat suami kayak gitu. Saya tahu nih rezeki yang gak semua orang dapat ya. Suami saya tuh baru ngelamar saya ngajakin saya kawin tuh pada saat dia tahu saya orangnya kerjanya serius banget. Karena satu yang dia gak mau kawinin, orang yang cuma mau duitnya dia doang. Kalau saya nggak punya kerjaan waktu itu nggak dikawinin saya gitu loh. Jadi ternyata punya karir itu juga menjadi sebuah daya tarik. Suami saya kalau curhat soal kerjaan bisa ngomong sama saya. Ngerti Jadi juga gitu ya, jadi Mbak, ya. ternyata hubungannya juga jadi lebih kaya gitu loh. Nggak cuma sayang-sayangan doang, tapi bisa curhat soal kerjaan apa gitu. Karir, masalah di gitu. kantor gitu-gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Dian. Tepuk tangan untuk Mbak Dian. Semoga menjawab Mbak Sabrina ya. Tetap semangat terus. Tetap semangat untuk semuanya. Dan karena waktunya habis, mohon maaf untuk 3 penanya saja. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian Tepuk untuk tangan waktunya untuk luar Mbak biasa. Dian Sastrowardoyo. Tips dan juga saran dan juga motivasinya. Terima kasih banyak Mbak Dian, terima kasih. Next step, sustain beyond expectation.